Oke, kita mulai saja. Ibu buka dulu ya, karena di sini kita lewat 5 menit, berarti nanti kuliahnya kurang lebih lewatnya 5 menit juga ya. Ibu buka pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di kelas Mates 2. Kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Itu saya sudah upload di Drive. Jadi boleh Anda lihat kalau misalnya. Oke, lanjutkan ya. Mas Bintang sendirian ya yang ini, yang co-hostnya Yana ya? Ada satu lagi, Bu. Oke, ada satu lagi. Nggak repot kan? Ada Lanjut. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Thank you, Mas ya. Oke, Ibu share screen. Terakhir itu Ibu meninggalkan soal, cuman sepertinya tidak ada mood untuk bertanya sekarang karena takutnya mood sampai berikutnya rusak gara-gara Ibu bertanya, tapi ternyata belum dikerjakan. Soal yang mana, kalau misalnya masih ada yang nanya soal yang mana, ya coba dicek lagi aja. Oke, terakhir kita sudah belajar sampai uji. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, jadi mungkin sebelumnya biasanya Ibu bertanya, materi kita sudah apa saja, yang sudah kita bahas apa saja. Jadi lebih baik Ibu merangkum saja ya. Jadi sejauh yang kita pelajari mengenai barisan dan deret tak hingga, yang pernah kita pelajari yang pertama itu adalah barisan pastinya. Barisan di sini Ibu mention berarti tak hingga ya. Barisan yang kita pelajari itu kita mau ngecek apakah dia konvergen atau tidak, kekonvergenannya. Bagaimana mengecek konvergennya? Kita cek dari limit barisannya. Ketika limit barisan di mana n menuju tak hingga sama dengan suatu nilai, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa barisan tersebut konvergen ke nilai yang kita peroleh. Barisan konvergen ke nilai yang kita peroleh. Nah, dari barisan sendiri yang kita pelajari juga banyak untuk menentukan limit dari barisan itu. Kita bisa menggunakan teorema limit barisan, tapi yang paling, misalnya senjata paling ampuh dan paling sering digunakan yang pertama adalah ternyata limit barisan itu bisa kita hampiri dengan limit fungsi. Itu ada teoremanya, kalian bisa lihat lagi. Kemudian apa? Kemudian squeeze theorem juga berlaku. Squeeze theorem juga berlaku. Kemudian apa lagi? Limit dari nilai mutlak barisan. Limit nilai mutlak. Nilai mutlak yang seperti apa? Kalian bisa lihat lagi apa maksudnya. Nah, ini kita gunakan untuk membantu kita menentukan kekonvergenan barisan. Kemudian dari barisan itu kita juga belajar tentang yang namanya barisan monoton. Apa itu monoton? Monoton itu ketika barisannya naik atau turun. Nah, barisan monoton sama, kita mau tentukan atau mau melihat kekonvergenannya. Bagaimana? Ya, tentukan dari terbatas atau tidaknya dia. Kalau dia monoton dan terbatas, pasti dia konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke suatu nilai di mana kalau kita tentukan nilai limitnya, n menuju tak hingga, kita peroleh suatu nilai L misalnya, ini akan lebih kecil atau sama dengan nilai bound atau batasnya. Kalau dia naik berarti batas atas, kalau dia turun berarti batas bawah. Gitu ya. Nah, kemudian menyimpulkannya bagaimana? Ya, menyimpulkannya berarti barisan konvergen ke L itu sendiri. Bisa jadi dia sama dengan B, bisa jadi tidak, gitu ya. Nah, kedua, kita juga sudah belajar mengenai deret. Apa itu deret? Ya, deret itu merupakan bentuk penjumlahan dari barisan. Nah, di deret kita juga menentukan kekonvergenannya. Bagaimana menentukan kekonvergenan deret? Konvergenan deret itu ditentukan kalau dari definisi berdasarkan jumlah parsialnya.
Jumlah parsialnya nanti akan seperti apa? Jumlah parsialnya nanti ketika kita mencari limit dari jumlah parsial akan sama dengan suatu nilai, maka kita bisa sebut deret AN itu konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke S, nilai tadi. Kenapa dari deret langsung nggak bisa kita cari limitnya? Karena kita nggak punya definisi untuk menentukan langsung. Tapi kita bisa menentukan dari jumlah parsialnya. Kenapa? Jumlah parsialnya ini merupakan barisan. Barisan jumlah parsial. Kalau barisan kita punya ya, sebelumnya di sini. Nah, selanjutnya dari deret kita kenal beberapa jenis deret. Jenis deret apa aja? Ada deret geometri. Kemudian kita juga belajar mengenai deret harmonik. Kemudian kita juga belajar mengenai deret kolaps. Nah, dari sini kita sudah tahu, punya info. Kalau harmonik itu pasti divergen. Kalau kolaps itu pasti konvergen. Nah, ini jadi senjata ya, senjata kita untuk menggunakannya di kemudian hari. Nah, dari sini kita juga punya uji. Kita ketemu lagi dengan namanya deret positif. Ingat, positif di sini adalah namanya ya, Nak ya. Deretnya deret positif itu namanya, tapi kalau definisi deret positif di mana suku-sukunya besar sama dengan 0. Nah, untuk deret positif sendiri ada namanya uji divergen, yaitu ketika apa? Ketika limit dari AN, di mana N menuju tak hingga akan sama dengan, kalau tidak sama dengan 0, maka dia disebut divergen. Apakah ini hanya berlaku untuk uji positif? Untuk deret positif, coba cek lagi ya. Kemudian yang untuk deret positif juga kita punya uji jumlah parsialnya. Uji jumlah parsialnya kenapa kita bisa menguji? Karena ketika deret kita itu deret positif, maka jumlah parsialnya itu pasti monoton naik. Monoton naik, ingat ketika barisannya monoton dan naik, dan dia terbatas, pasti dia konvergen. Jadi kalau misalnya nanti limit Sn-nya di mana n menuju tak hingga itu sama dengan suatu nilai S, maka di sini deret positif kita seperti apa Ibu buat? Deret positif di mana AN besar sama dengan 0, ini konvergen ke S. Konvergen ke S. Itu ya kalau deretnya positif. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita berpisah minggu kemarin itu ada namanya uji integral. Nah, uji integral ini digunakan untuk deret positif. Kenapa? Karena fungsi yang kita gunakan sebagai integral atau fungsi yang kita integralkan punya syarat. Pertama, dia harus positif. Kedua, dia harus continue. Ketiga, dia harus tak naik. Maka kita bisa gunakan uji integral. Saat integral tak wajarnya itu konvergen, kalau integralnya konvergen, maka deret kita juga konvergen. Jika dan hanya jika ya, maka deret kita AN di mana AN besar sama dengan 0 juga konvergen. Nah, konvergennya kemana ya? Dicari saja nilai limitnya. Nilai limit apa? Limit Sn-nya. Nah, jadi dari situ kira-kira yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu rangkumannya ya. Nah, perhatikan pesan Ibu, kalau misalnya mada 1 dan sampai ya mada 1 lah ya. Mada 1 itu kita prosesnya adalah menghitung, mencari nilai, menentukan nilai dan sebagainya dengan metode-metode yang kita punya, baik itu turunan maupun integral. Tapi di Maddas 2, kita fokusnya, kalau kalian sadar dari awal kita belajar materi kita apa? Yang di awal, bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu, itu kalian paham kalau ternyata kita prosesnya adalah menginvestigasi pertama kali. Kita menginvestigasi bentuk-bentuk dan sebagainya. Setelah kita investigasi, kita bisa menentukan metode mana yang kita pakai. Dan gitu ya, bentuk tak tentu yang kita punya hanya tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Ternyata bentuknya itu banyak. Ada turunannya itu ada 5 lagi gitu. Nah, gimana ya? Kita investigasi.
setelah kita investigasi, kita tentukan yang mana metode yang bagus, yang cocok kita pakai. Setelah itu, kita pakai dan kita cari, kita menyimpulkan. Jadi makanya bagi ibu, ketika kalian menjawab soal, tidak ada kesimpulan, sama saja kalian tidak mencari apa-apa. Gitu. Jadi ketika sudah capek mencari dari atas sampai bawah, nggak ada kesimpulan sama sekali, ibu nggak bisa menjudge kalian itu benar atau tidak. Gitu. Tapi ketika kalian menyimpulkan, dari kesimpulan itu, ibu tahu kalian kesimpulannya benar atau tidak. Kalau kesimpulannya tidak benar, ya udah ibu tidak akan melanjutkan memeriksa ke atas. Tapi kalau kesimpulannya sudah benar, ibu lanjutkan memeriksa ke atas. Oh, caranya sudah benar. Kemudian naik lagi ke atas. Oh, investigasinya sudah benar. Baru itu prosesnya sempurna bagi ibu. Jadi ibu sudah melihat dari diskusi kalian kemarin, kan diskusi kemarin ibu tidak ikut ya, cuman ibu sudah lihat dari jawabannya, dari rekaman-rekamannya. Memang ada beberapa yang ibu, ya menurut ibu perfect dari cara menjawabnya, dari investigasinya, kemudian dari metodenya, kemudian ada kesimpulan di akhir. Jadi sama dengan ketika berbicara ya, kalian bicara dari A sampai Z, kalau nggak ada kesimpulan sama aja, itu useless, orang juga nggak nangkap. Karena kalau berbicara itu yang penting adalah 3 menit pertama dan 3 menit terakhir. 3 menit pertama itu apa? Pembukaan. Kalian mau ngapain? Investigasi. 3 menit terakhir itu apa? Kesimpulan. Kalian mau ngapain? Di tengah-tengah orang nggak akan memperhatikan kalau di depan dan di belakangnya itu nggak menarik atau tidak menghasilkan apapun gitu. Tidak ada kesimpulan, nggak tahu kalian mau ngapain, ada soal langsung dicari. Bukan, itu bukan tujuan Maddas 2. Tujuan Maddas 2 itu kalian tahu 3 menit pertama ngapain dan tahu 3 menit terakhir ngapain. Di tengah-tengah itu terserah kalian mau ngapain. Karena orang bisa saja ya, kalau ibu nilai misalnya metodenya ada yang keliru sedikit, mungkin poinnya kurang atau seperti apa, cuman ibu paham apa yang kalian kerjakan di awal dan apa yang kalian simpulkan di akhir. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah ini yang sudah kita pelajari, ternyata banyak ya. Nah, selanjutnya, Ibu mau melanjutkan. Kita masih membicarakan deret positif. Jadi deret positif kembali lagi coba diingat. Apa itu deret positif? Oh, deret yang suku-sukunya itu besar sama dengan 0. Ingat, deret positif namanya. Ini definisinya. Oke? Deret positif, sebelumnya kita ada uji. Uji apa? Yang pertama uji dengan jumlah parsial. Kita harus cari jumlah parsialnya berapa. Kalau misalnya dia bisa didekati dengan geometri, mungkin mudah. Atau kalau misalnya nggak bisa dengan geometri, kita bisa pakai integral tak wajar. Bagaimana seandainya? Yang kalian temukan seperti ini. Kalau misalnya kalian gunakan integral tak wajar dari, misalnya deretnya dari 1 sampai tak hingga, berarti kan 1/1 tambah n pangkat 4. Nah, ini cukup menyulitkan gitu. Bukan n ya, berarti udah jadi x di sini ya. Kan cukup menyulitkan ya. Nah, diperkenalkan suatu tes, namanya tes perbandingan, tapi di sini ada label biasa. Kalau biasa berarti masih level 1 gitu ya, level 1. Nah, jika ibu punya 2 deret, dua-duanya deret positif, syarat di sini berarti dia syarat. Kalau syarat harus terpenuhi, oke? Dua-duanya deret positif. Nah, kalau suku-suku si A itu lebih kecil daripada suku-suku si B, artinya apa? A1 nanti itu kecil sama dengan B1. A2 nanti kecil sama dengan B2, dan seterusnya. Syarat juga, ini syarat. Kenapa ada 0 di sini, Bu? Ya, wajar, dia deret positif. Oke? Jika B konvergen, maka A juga pasti konvergen. Jika A divergen, B juga divergen. Logikanya gimana? Ibu nggak nyuruh ngafal, tapi menyuruh kalian melogikakan. Oke? B itu di sini, B selalu lebih besar dari A. Gitu kan ya? Nah, kalau deret yang lebih besar saja menuju ke suatu nilai, apalagi deret yang lebih kecil. Makanya kalau melihat kekonvergenan dari deret yang lebih besar. Artinya, banyak jumlah, bukan banyak jumlah, jumlahnya sama berarti ya. Suku-suku yang besar, misalnya 2, 4, dan seterusnya itu, kalau dijumlahkan konvergen, apalagi suku-suku yang cuma 1, ditambah setengah, ditambah sekian. Nah, itu juga pasti akan konvergen. Gitu ya. Nah, sekarang kalau melihat divergen, lihat dari yang lebih kecil. Kenapa? Kalau yang lebih kecil saja tidak tentu arahnya kemana, apalagi yang lebih besar. Gitu ya. Kalau misalnya
1 ditambah apa yang kemarin yang divergen? Harmonik ya, 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah sekian. Ini saja divergen, apalagi yang lebih besar daripada ini, misalnya 1 ditambah 2, dia 2 ditambah 2/2 ditambah 2/3 ditambah 2/4 gitu. Ini juga pasti divergen. Karena yang kecil saja menuju tak hingga kan kemarin kan, apalagi yang besar ini pasti menuju lebih lagi daripada tak hingga yanya tak hingga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang tes ini mudah digunakan kalau kita sudah banyak tahu deret-deret yang konvergen dan divergen. Anda semua sudah tahu kalau deret seper-n divergen. Benar atau tidak? Ada orang kan? Dijawab ya. Ibu dijawab ya. Oke. Kemudian kita tahu kalau seper n kuadrat itu konvergen. Oke. Iya atau tidak? Iya, Bu. Ya. Kemudian kita juga tahu deret kolaps itu konvergen. Apa itu deret kolaps? 1 per K kali K plus 1. Oke. Ini juga konvergen ya, kan kita sudah mencoba menentukan kemarin. Nah, ini kita gunakan. Perhatikan, kalau Ibu punya deret 1 per 1 ditambah N pangkat 4, kira-kira menurut Ananda, deret apa yang suku-sukunya lebih besar dari 1 per 1 tambah N pangkat 4, dan deretnya juga positif. Dan kita tahu dia konvergen atau divergen, jadi bisa kita bandingkan. Oke, yang 1 per n kuadrat. 1 per n kuadrat? Yang dekat boleh nggak 1 per n pangkat 4? Kita udah pernah buktikan nggak kalau n pangkat 4 itu pasti konvergen atau divergen? Gimana? Iya, buat 1 per n pangkat P. Kalau P-nya lebih dari 1. Oke, kita punya deret ketika 1 per n pangkat P, ketika P-nya lebih dari 1, itu pasti konvergen. Dari mana, Bu? Kan kalau misalnya deret itu bisa disesuaikan dengan integral tak wajar ya? Integral tak wajar dari 1 per x pangkat P, kalian pernah nyari nggak konvergennya di mana? Pernah kan? Pernah, Bu. Soal pop quiz kan? Iya, Bu. Berarti udah tahu ya, ketika P besar dari 0, dia pasti konvergen. Kalau integral tak wajarnya konvergen, pasti deretnya juga konvergen. Nah, berarti ketika Ibu membandingkan, apakah benar kalau Ibu state deret dari 1 per 1 tambah N pangkat 4, semua suku-sukunya yang bersesuaian antara ini, itu pasti lebih kecil atau sama dengan 1 per N pangkat 4? Boleh? Benar? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Benar ya? Nah, karena deret 1 per N pangkat 4 itu konvergen kan ya? Jadi berdasarkan uji perbandingan biasa, uji perbandingan biasa, itu silahkan kalau nulis nanti dilengkapi sendiri, maka dapat dikatakan deret 1 per 1 tambah N pangkat 4 itu juga konvergen. Nah, konvergen kemana? Ya, silahkan Ananda cari saja nanti dari limit SN-nya. Kan kita cuma ditanya konvergen atau tidak ya, membuktikannya. Membuktikan kita pakai teorema di atas ini. Jadi dari teorema yang kita pakai tadi, kalau mau membuktikan konvergen, mau mencari konvergennya kemana, silahkan cari dari SN-nya. Kan kita tahu kalau mencari untuk deret, cari dari SN-nya ya, kita baru tahu kemana. Oke, itu kira-kira, itu untuk tes perbandingan biasa. Selanjutnya, kadang tes perbandingan biasa, kan kita susah cari padanannya, apalagi ketika yang kita ketahui cuma sedikit ya. Kalau kalian lihat tadi paling yang kalian ketahui yang sudah konvergen itu cuma 1, 2, dan 3 lah, N pangkat P. Atau 2 pangkat N per N faktorial itu juga kalau nggak salah sudah dicek itu konvergen ya. Atau yang sudah Ibu tinggalkan kemarin kalau kalian kerjakan, itu yang mana konvergen, yang mana divergen, kalian sudah tahu kalau dikerjakan ya. Oke. Karena susah membandingkan dan mencari pembanding, kita
ajukan uji lainnya. Ada namanya uji perbandingan limit. Nah, kalau ada limit di sini ya pasti nanti hubungannya sama limit ya. Misal, suku-suku AN itu besar sama dengan 0 dan B besar sama dengan 0. Dari sini konklusinya deretnya deret positif. Dari mana taunya? Ya, Ibu kembalikan kepada Anda semua dari mana taunya. Limit AN dibandingkan dengan BN, di mana N menuju tak hingga, akan menghasilkan suatu nilai L. L di sini kalau berada di antara 0 dan tak hingga, berarti semua bilangan di antara 0 dan tak hingga, maka deret AN dan deret BN keduanya konvergen atau keduanya divergen. Oke, kalau L itu berada di antara 0 dan tak hingga, maka AN dan BN keduanya konvergen, kalau enggak keduanya divergen. Kalau L-nya sama dengan 0 dan BN konvergen. Kalau dan di sini berarti harus berlaku keduanya ya, berlaku keduanya. Kalau L-nya 0 dan BN-nya itu konvergen, maka AN-nya konvergen. Gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan untuk L-nya. L-nya berada di antara 0 dan tak hingga, atau L-nya itu 0. Oke. Nah, sekarang coba cek ini. Jadi teorema itu, kalau misalnya Ibu punya deret 1 per 1 ditambah N, Ibu mau menggunakan tes perbandingan limit, berarti Ibu cari pembanding. Pembandingnya suatu BN yang kira-kira mendekati ini. Ya udah Ibu ambil aja 1/n. Boleh kan? Kan mirip ya? Mirip-mirip. Oke. Ibu gunakan tes perbandingan limit. Berarti dari sini Ibu cek. Ternyata AN itu selalu ada hubungan nggak dengan BN? Nggak harus ya. AN itu selalu besar sama dengan 0 dan BN juga selalu besar dari 0 ya? Pasti? Iya. Oke, pasti. Nah, sekarang Ibu gunakan tes perbandingan limit, berarti 1 per 1 tambah N. Ibu bandingkan. Bandingkan ya ini ya. 1 per N, di mana N menuju tak hingga, itu akan sama dengan limit N per 1 tambah N. N menuju tak hingga. Berapa nilai limitnya, Nak? 1. Oke, 1. Terima kasih, Mas Bintang. Kalau 1, kita peroleh berarti L itu berada di antara yang mana? Kondisi 1 atau kondisi 2? Kondisi 1. Oke, L memenuhi kondisi 1. Memenuhi kondisi 1. Kalau memenuhi kondisi 1, lihat. Deret 1/n konvergen atau divergen? Divergen, Bu. Oke, divergen. Iya, Bu. Oke. Karena deret 1/n divergen berdasarkan uji perbandingan limit. Maka bisa Ibu simpulkan apa? Divergen juga. Kenapa, Mas? Karena L-nya 1 Bu di antara infinite dan 0 ya. Oke, benar. Selanjutnya apalagi tambahannya? Karena Dan sudah karena pasti 1 per N divergen. Iya, 1 per N divergen berarti harus AN-nya juga harus Divergen juga, Bu. Divergen. divergen juga. Oke, tadi Mas Steven mau ngomong, nggak apa-apa. Mas Steven kalau mau ngomong, hantam saja ya. Jadi jangan biarkan Ibu digantung sendirian ya. Oke, nah sekarang sudah ya. Nah itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, kira-kira menurut Ananda, kita bandingkan dengan siapa sih BN-nya? BN-nya kita pilih siapa? Kuadrat, Bu. Kuadrat, 1/n kuadrat? Iya, Bu. Oke, kita coba 1/n kuadrat. Kalau kita masukkan ke tes uji perbandingan limit, berarti ini ln n dibagi n kuadrat, Ibu bandingkan. Ibu gunakan perbandingan ini ya, karena kalau Ibu gunakan per terlalu
berserak, walaupun ini juga berserak kelihatannya ya udah. 1/n kuadrat. N kuadrat ya, di sini n menuju tak hingga. Hasilnya apa? Aduh, lama sekali. Limit n menuju infinite ln n. N ya? Oke, ln n berapa? Berapa limit kalau n menuju tak hingga ln n-nya? Ayo. Hayaku. Infinite, Bu. Infinite. Infinite ada di mana? 2. 2? 1? Nggak ada. Yang keduanya. Nggak ada ya? Nggak ada Jadi dua-duanya. bisa disimpulkan di sini ujinya gagal. Kok bisa Bu ujinya gagal? Ya bisa saja. Sama dengan eksperimen, bisa berhasil, bisa gagal. Nah, ujinya gagal ini nggak memberikan apapun. Kesimpulan nggak kita peroleh apapun. Nah, bagaimana? Tapi ada yang bisa kita peroleh. Kalau deret ini dibagi dengan 1/n kuadrat hasilnya tak hingga, apa yang bisa kita simpulkan? Ada 2 nih. 2 bilangan misalnya. Oh, bukan 2 bilangan. 2 ya, 2 deret lah ya kalau dijumlahkan dan sebagainya. 2 bilangan lah. Ada 2 bilangan. Bilangan A, Ibu bagi dengan bilangan B, hasilnya tak hingga. Artinya hubungan antara A dan B gimana? A itu gimana dengan B gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau dibalik jadi 0 lah, Bu. Kalau dibalik benar jadi 0. A sangat besar, Bu. Yang mana yang sangat besar? A-nya sangat besar, B-nya sangat kecil. Artinya ini pembandingnya terlalu kecil. Pembandingnya terlalu kecil atau A-nya terlalu besar gitu ya. Pembandingnya terlalu kecil, jadi nggak bisa dipakai. Hasilnya tak hingga, nggak bisa. Harus cari yang lebih mana? Lebih kecil atau lebih besar yang kita cari? Lebih kecil, lebih besar. Pembandingnya harus lebih besar, Bu. Cari yang lebih besar. Apa yang lebih besar dari 1/n kuadrat, nak? 1/n. 1/n. Kita coba. Limit dari ln n per n kuadrat dibandingkan dengan 1/n, di mana n menuju tak hingga, akan hasilnya apa? Ayo cepet. Apa hasilnya? Tinggal dibalik, nak. Ln N N per n. Per n. N menuju tak hingga. Apa hasilnya, nak? 0, Bu. 0. 0, cek. Apakah cocok dengan 1 dan 2? Yang mana yang cocok? Yang 2, Bu. 2. Yang 2. Ingat, yang kedua, kalau L-nya 0, ini L sama dengan 0 ya. L sama dengan 0. Dan BN konvergen. Cek BN-nya. BN-nya siapa? Ini BN kita kan? Iya, Bu. N. 1/n konvergen atau divergen? Divergen, Bu. Divergen, Bu. Divergen. Divergen. Kalau BN divergen, berarti uji ini masih gagal. Kenapa? Nggak memenuhi. Nggak memenuhi apa? Nggak masuk kriteria kedua ini. Oh, Jadi, ternyata 1/n kuadrat itu terlalu kecil dan 1/n gimana hubungannya dengan tadi deret yang mau kita uji? Ada 2 bilangan. Kalau Ibu bandingkan, ternyata hasilnya 0. Gimana hubungan kedua bilangan itu? Terlalu besar pembandingnya, Bu. Terlalu besar pembandingnya. Jadi di sini terlalu besar. Terlalu besar. Jadi kalau 1/n kuadrat terlalu kecil, 1/n terlalu besar, apa yang kita cari pembandingnya? Maka carilah pembanding yang berada di antara 1/n kuadrat dan 1/n. Kira-kira menurut Ananda antara 1/n kuadrat dengan 1/n apa? Ln n per n kuadrat. Ln n per n kuadrat. Ini 1. Berarti deret kita dong. 1. Benar nggak antara n pangkat 2 dengan n pangkat 1 Ibu bisa temukan bahwa ada n 3/2? Iya, Bu. bisa Bu, bisa Bu. Benar nggak dia berada di antaranya? Iya, Bu. Benar Bu, benar. Jadi kita coba lagi.
Coba lagi ya. Limit ln n dibagi n kuadrat dibandingkan dengan 1 per n pangkat 3 per 2 itu berarti n akar n ya? Iya, Bu. Apa jadinya? ln n per akar n. Ln n Itu travel. Oh, boleh ya, ln n per akar n ya. Oke. Benar? Benar, Bu. Bener, Bu. Benar ya, kalau dikalikan juga nih n yang menuju tak hingga. Nah, ketemulah ini. Kira-kira bisa langsung dicari limitnya? 0, Bu. No? Ya, 0, Bu. Kenapa bisa no? Bu, kayaknya di bawahnya per masih ada N lagi deh, Bu. N kali akar N. Atau enggak? Ini hasilnya, sebelum kita cari berapa limitnya, ini hasilnya berarti akar N ln N per N, gitu. Iya. Sama nggak dengan ln N per akar N? Beda? Bisa, Sama. Satu Tadi kurang. Iya sama kalau aja. dirasionalkan, Iya sama aja. Sama, Bu. Sama, Bu. udah terjawab ya satu. Nah, selanjutnya, limitnya gimana mencarinya? Kenapa? Siapa yang dapat 0 tadi? Ayo, ngaku. Yang dapat 0 tadi siapa? Kalian mau UTS loh, November tanggal 2 sampai tanggal 14. Udah ya, udah ada jadwal ya. Kalian UTS itu tanggal hari Selasa. Hari Selasa UTS, ya Allah. Kok ibu yang stres ya gitu ya? Bentuk apa itu? Tahingga per tahingga. Oke, tahingga per tahingga. Tahingga per tahingga diapain? L'hospital. L'hospital. Nah, tuh dia. Makanya ibu bilang, tinggalkan, jangan lupakan. Apakah itu langsung barisannya dijadikan L'Hopital? Enggak, kita punya teorema apa? Limit barisan bisa didekati dengan limit fungsi ln x per akar x. Itu bentuknya tak hingga per tak hingga. Selesaikan dengan L'Hopital. Ibu nggak cari, kalian yang cari. Punya pena sama kertas kan? Cari. Mas Steven sudah dapat, nak? Berapa, nak? Belum, Bu. Sebentar. Oke. 2 menit, dalam hitungan 3. 1, 2. Bentar, Bu. Mbak Mirsa. Mbak Mirsa. Nok. Iya, Bu. Sudah dapat, nak? Berapa, nak? Lagi ngitung, Bu. Oke. Lanjutkan. Mas Vander. Mas Vander Gerald. Ya, Bu. Udah dapat, nak? 2 per akar N. 2 per akar N berapa, nak? Limitnya N mendekati tahing jadi 0. 0. 0? Semuanya dapatnya 0. Iya, Bu, benar. Oke, Saya Mas. dapat 0, Bu. Iya, Bu, dapat 0, Bu. Dapat 0 ya, Ibu nggak akan mencari, kalian cari. Ibu udah anggap kalian udah pintar, udah paham. Dah. Oke, jadi L-nya 0. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah ujinya gagal atau ujinya sudah berhasil? Berhasil, Bu. Berhasil. Kenapa, Mas Kevin? Soalnya itu kan seper N pangkat 3 per 2, sedangkan 3 per udah memenuhi syarat, di mana 3 per 2 lebih besar daripada 0, Bu. Kan kita ada itu kan, Bu, yang sigma seper N pangkat P punya kan, Bu. Di sini P-nya udah lebih besar daripada 0, jadi otomatis itu convergence sehingga memenuhi syaratnya, Bu. Oke, Mas Kevin ada keliru sedikit. Apakah P-nya besar 0, nak? P-nya besar 1. 1. Kenapa? Seper N itu divergen. Iya, Bu. Nah itu Ibu perbaiki ya, nak ya. Kan nggak takut kan Ibu bilang seperti itu kan? Enggak.
Enggak. Kalau nggak salah, Ibu di slide sebelumnya apa besar dari 0, Bu? Kalau Iya, gitu. lebih besar dari 0, Bu. Tadi ketulis. P besar dari 0, P-nya besar dari 1. Dari mana P besar 0, Nak? Tadi itu, Bu. Ya diperbaiki Ibu ya, diperbaiki Ibu ya. Kan kalian udah nyari kan? Oh maaf, berarti Ibu yang salah ya. P besar 1 ya. Ketulis gitu. Oke, ini P besar 1. Maaf ya Allah. Nah, ini satu lagi. Kalau Ibu ada kekeliruan atau apa, langsung diperbaiki ya. Kesepakatan kita ya. Iya, Kalau Bu. Ibu ada kekeliruan, Oke, Bu. oke. Kalian udah tahu ini kan? Ini kan udah kalian cari. Ibu tidak selalu benar ya. Ibu bukan Tuhan. Ibu cuma guru saja. Oke? Nah, sekarang ini sudah ya, seperti kata Mas Kevin tadi, P-nya besar dari 1. Kita udah tahu dia apa? Konvergen. Jadi ujinya berlaku. L-nya 0, BN-nya konvergen. Jadi kesimpulannya, karena apa? Karena deret 1/n pangkat 3/2. Konvergen. Dan L sama dengan 0, maka ini kalian paham ya tulisan Ibu ya, paham aja lah ya. Berdasarkan uji perbandingan limit deret ln n per n kuadrat konvergen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau buat pertanyaan kayak gini, nyari nilai konvergen kemananya nggak harus dijawab kan ya? Enggak. Iya. Kan dia cuma selidiki kekonvergenan. Ibu kan selalu pesan ya, jawab saja yang ditanya gitu. Nggak usah mempersulit diri sendiri. Hidup itu sudah terlalu sulit untuk kita persulit gitu ya. Oke? Nah, sekarang ada lagi yang mau ditanyakan? No? Oke, Ibu lanjut. Tadi kita perbandingan biasa, kemudian kita ada perbandingan limit. Masalah di kedua tes ini adalah mencari deret yang sesuai. Kalian kan tadi perhatikan ya, kita coba 1/n kuadrat, terlalu kecil. Coba 1/n, terlalu besar. Jadi itu dilema. Diperkenalkan lagi uji baru. Uji apa? Uji tes rasio namanya. Kalau berhubungan dengan rasio pasti nyenggol-nyenggol geometri ya. Jadi diinspirasi dari tes atau dari geometri, karena rasio itu adalah membandingkan suku yang sama, suku di deret yang sama gitu. Jadi kalau tadi kita harus cari deret berbeda, sekarang nggak usah, kita cukup cari deret yang sama saja. Deret yang sama tapi membandingkan dua suku sebelumnya dengan suku sesudahnya. Gitu ya. Nah, kalau kita punya deret AN, di mana AN besar dari 0, di sini nggak boleh sama dengan. Kenapa? Kita membandingkan suku-sukunya di deret yang sama, berarti penyebut nggak boleh 0. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Oke? Dan ketika kita mencari nilai limitnya, diperoleh nilai rho. Ini rho sebenarnya, nah, cuman Ibu pas buat slide terlalu malam sepertinya, jadi tertukar dengan P. Ini rho. Ketika dihasilkan suatu nilai rho, kalau rho itu kecil dari 1, maka deret itu konvergen. Nah, karena rasio ya, kan ingat ya, rasio itu kan kita punya mutlak dari rasio harus kecil dari 1 ya. Kan kalau yang geometri biasa. Jadi karena dia terinspirasi, ya udah rho-nya itu kecil dari 1. Di sini nggak ada mutlaknya, tanpa mutlak. Oke? Kalau rho-nya itu besar dari 1 atau, perhatikan, kalau yang tadi, dan. Kalau dan, harus keduanya berlaku. Nggak boleh salah satu. Di sini, atau itu boleh rho-nya 1, besar 1, atau nilai limitnya ini, yang kita peroleh ini, hasilnya tak hingga. Boleh salah satu atau keduanya. Maka deret divergen. Kalau rho-nya sama dengan 1, tes ini tidak menghasilkan kesimpulan. Artinya apa? Tes ini nggak bisa dipakai. Bisa disebut gagal ya. Bisa, Bu, tes gagal ya. Tadi aja kita ketemu kan tesnya gagal. Sama dengan kita memakai barang yang baru. Misalnya ada suatu apa gitu yang baru diluncurkan atau dikeluarkan suatu produk, bisa jadi produknya itu nggak bisa kita pakai ya, atau gagal. Nah, jadi ini lebih mudah. Kenapa? Kita mengevaluasi deret yang sama.
Jadi nggak ada masalah, kita nggak perlu susah-susah nyari yang lainnya gitu. Nah sekarang kira-kira menurut Ananda, coba Ananda cari, Ibu kasih waktu 5 menit, ini termasuk mudah untuk 2 deret ini. Selidiki kekonvergenannya dengan menggunakan tes rasio. Tes rasio itu gimana? Tes rasio itu limit dari KN tambah 1 per AN, N menuju tak hingga, itu menghasilkan suatu nilai rho. Kalau rho-nya apa tadi? Kecil 1, maka dia konvergen. Kalau rho-nya besar 1 atau limitnya tadi AN tambah 1 per AN, N-nya menuju tak hingga, hasilnya sama dengan tak hingga, maka ini divergen. Kalau rho-nya sama dengan 1, tesnya gagal. Tes gagal gimana Bu? Ya cari tes lainnya. Ya udah terpaksa pakai yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah coba semuanya boleh di screenshot dulu sehingga Ibu bisa keluar dari share screen-nya. Sudah screenshot semuanya? Oke, stop share. Oke, as usual Ibu akan manggil-manggil seperti biasa random. Tapi Ibu harapkan tidak menjadi beban ya bagi kalian. Mas Ian kalau mau menghidupkan kamera nggak apa-apa juga Mas. Tadi Ibu lihat hidup kameranya biar Mas Hadi ada temennya. Biar Ibu ngerasa kalau Ibu nggak sendirian juga. Kepencet, Bu. Pencet, kirain. Mas Fahreza. Mas Muhammad Fahreza. Iya, Bu. Ada orangnya? Iya, Bu. Hadir? Hadir, Bu. Nggak ada apa-apa, Ibu cuma manggil aja, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh manggil lagi. Enggak, saya nanya, Bu. Ada apa, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, Bu. Tadi penjelasannya cukup jelas, Bu. Mbak Sonia? Iya, Bu. Siapa? Boleh lihat soalnya ulang nggak, Bu? Belum ke screenshot. Kan? Nah, ini Ibu kasih soalnya ulang. Screenshot ya. Yang belum. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Mbak Sonia hadir. Mbak Sonia ada yang mau ditanyain, Nak? Aman, Mbak Sonia? Oke. Mbak Kaisa Syifa. Hadir? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyain, Mbak? Untuk saat ini belum dulu, Bu. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ya. Mbak Alisa Yumna. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Aman, Mbak? Aman, Bu. Suaranya kecil sekali. Aman. Oke. Mas Johannes. Mari. Ya, Bu. Aman, Mas? Si aman, Bu. Oke. Mas Raffi. Mas Raffi Indrawan. Ya, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Oke. Mbak Zahra. Iya, Ibu. Aman, Mbak? Aman sejauh ini. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau sudah aman semuanya, berapa jawabannya? Ada yang sudah dapat? Bu, saya baru yang nomor 1. Saya dapatnya konvergen. Konvergen berapa dapat nilai limitnya? 0. P-nya, rho-nya berapa? Rho-nya 0. Iya. Rho-nya 0. 0 itu kecil dari 1 ya? Iya. Kecil dari 1, konvergen. Yang lain seperti apa? Apakah sama atau tidak? Sama kayak Mbak Elma. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, alhamdulillah. Nomor 2. Tidak bisa ditarik kesimpulannya. Kenapa? Hasilnya 1, Bu. 1, Bu. B-nya, Bu. Oke, rho-nya 1. Iya, rho-nya 1. Iya, rho-nya 1. Yakin 1? Yang mana yang mau dijelasin, Mas Ulul Azmi? Yang nomor 2, Bu. Nomor Saya 2. bingung nomor 2. Yang dapat 1, ini kayaknya Ibu abokin ya. Kalian ini kurang hati-hati selalu. Limit, kita pakai ujinya uji rasio ya.
limit berarti Ibu punya N tambah 1, pangkat N tambah 1 bagi N tambah 1 faktorial. Ibu bandingkan dengan N pangkat N faktorial. Benar gini ya? Kalau ada Ibu ada salah langsung diiniin ya, langsung di intermezzo ya. Jangan sampai Ibu udah sampai Maroke duluan. Oke, ini berarti Ibu bisa buat limit N tambah 1 pangkat N dikali N tambah 1 dikali N faktorial dibagi N tambah 1 kali N faktorial dikali N pangkat N. Benar nggak? Oke. Oke, ini Ibu tutup dulu kurungnya, N menuju tak hingga, ini saling meniadakan. Yang tinggal adalah limit N tambah 1 per N, pangkat N menuju tak hingga. Atau limit 1 tambah 1 per N, boleh ya sama saja ya, pangkat N menuju tak hingga. Ini berapa jawabannya? Siapa yang bilang 1 tadi? Dari mana dapatnya 1? Ayo ngaku. Nggak apa-apa. Ibu marah di sini aja daripada Ibu marah nanti pas ujian kan. Kan kalian lebih pusing. Mending Ibu marah di sini. Ibu marah nggak? Maksudnya, ya mungkin ada yang takut kalau Ibu marah ya. Nggak bisa dihilangkan juga ya pemarahnya ya. Siapa yang menjawab 1 tadi? Kenapa keliru 1? Kan supaya kita tahu kesalahan kita kan kita harus ditunjukkan ya di mana salah kita. Yang dapat 1 tadi siapa? Acung. Siapa yang dapat 1? Gak ada yang mau ngaku? Nah, kalau gitu, ya sudah nggak mau ngaku. Ibu alihkan pertanyaannya. Kenapa dia bukan 1? Karena Nah, N itu N mendekati. plus 1, Bu. Kenapa dia bukan 1, Nak? Pangkat tak hingga, Bu. Pangkat tak hingga? Kenapa pangkat tak hingga? Ini merupakan bentuk tak iya atau tidak? Anggap ya. Anggap ini menuju 0. Menuju ya. Kan menuju ya karena limit ya. Ini menuju 0. Berarti kan tinggal 1. Pangkat tak hingga. Tapi yang di dalam ini tentu atau tak tentu? Tak tentu, Bu. Tak tentu ya? Tak tentu, Bu. Tak tentu diapain, Mas Rizky? Dicari ulang, Bu, yang pakai tahingga per tahingga. Oke, di alignment atau disesuaikan dengan limit tak tentu. Menggunakan L'Hopital. Menggunakan L'Hopital berapa kali? Karena ini 1 pangkat tak hingga diapakan dan bla 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 itu kalian selesaikan lah ya. Ya itu urusan kalian dengan kalian juga. Hasilnya E. Terima kasih Mas Vander tadi Mas Vander dapat E ya. Yang dapat 1 hati-hati ya Nak ya. Hati-hati, jangan sampai salah langkah. Kalau di sini kan Ibu sudah mention ya. Ibu lihat lembar jawaban kalian, lihat awal, Ibu lihat akhir. Kalau awal sudah benar, Ibu pergi ke akhir. Kalau akhir tidak menemukan apapun, Ibu bisa state kalian tidak melakukan apapun. Makanya kalau misalnya kalian anggap mungkin Ibu pelit nilai ya, tapi seperti itulah Ibu mengoreksi. Kalau awal sudah benar, Ibu pergi ke akhir dan ternyata akhirnya di mana? Di kesimpulan dan juga hasil ya. Kesimpulan terutama hasil. Kalau ini salah, Ibu nggak mau pergi ke tengah karena useless. Karena Ibu pasti nemu yang kayak gini, dapatnya 1 lah dari mana 1 gitu ya. Nah kalau ini benar, awal benar, investigasinya apa, akhir benar, kalian kesimpulannya apa, Ibu akan cek ini. Kalau ada salah 1 atau 2 langkah, mungkin ya ditolerir atau ya dikurangi poin sedikit atau seperti apa. Tapi gitu seperti itulah kriteria Ibu ya.
Jadi kalau misalnya mau ditanya seperti apa Ibu menilai, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini dapatnya E ya, nah ya. Hati-hati. Tolong hati-hati sekali. Oke, nah sekarang kalau dapatnya E, nah Ibu tanya, E hubungannya dengan T rho kita tadi gimana? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Ini nilainya yang rho sama dengan E itu lebih dari 1. Benar ya? Kan E itu bilangannya ular 2,7 sekian, 2,8 berapa gitu ya. Nah, kalau sudah lebih dari 1, memenuhi yang mana? 1, 2, 3. 2. Ayo, Dua, Mas. Bu. Dua yang divergen. Yang divergen. Apakah boleh? Apakah boleh? Kan ini ada 2 kondisi nih. Tapi Boleh atau, Bu? Atau. Nah, itu dia. Jadi hati-hatinya di situ atau. Kalau sebelumnya kita nggak boleh, karena apa? Kita pakai dan. Kalau yang tes sebelumnya dan. Kalau di sini atau. Jadi salah satunya, pasti kesimpulannya, berdasarkan tes rasio, maka apa? Deret kita tadi apa? N pangkat N per N faktorial divergen. Oke, di sini boleh tambahkan karena rho sama dengan E besar dari 1 berdasarkan dan bla 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 bla. Oke, sampai di sini oke? Udah berapa tes yang Anda kenal tadi? Baru kenalan berapa tes? 3. 3, Bu. Perbandingan biasa, perbandingan limit, dan perbandingan untuk rasio. Gitu ya. Kalau perbandingan biasa dan perbandingan limit itu harus cari deret lain yang bersesuaian. Kalau yang perbandingan rasio, kita bandingkan dengan deret itu sendiri. Nah, sekarang, seandainya Ibu punya deret ini, menurut Ananda, mudahnya pakai dari yang 1, 2, 3 tadi mudah pakai yang mana? Kira-kira dia konvergen atau tidak? Coba dicek. 2 menit. Yang udah boleh langsung diskusi di chat juga boleh. Mas Steven. Iya, Bu. Menurut Mas Steven, pakai uji yang mana yang lebih mudah? Kalau menurut saya mendingan uji yang terakhir dulu, Bu. Rasio dulu. Kalau Ya. rasio Mas Steven ketemunya limitnya gimana? Maksudnya limitnya gimana? Kan kalau diuji rasio berarti kita nemu akhir limit kan? Dalam limit kan? Iya. Limit terakhir ketemu. Kalau nggak salah N dikali N tambah 1 ya. Dibagi N tambah 1 kali N. Gitu ya. Iya. Kira-kira ini rumit atau mudah untuk diselesaikan? Nah, pas di sini Mudah atau rumit diselesaikan? Kalau rumit, cari tes lainnya ya. Jangan hanya ketika kalian menjawab soal, jangan terpaku sama itu saja. Jangan habiskan waktu, karena kalian punya banyak senjata ya. Kalian punya banyak amunisi. Berarti nih tes ini sulit. iya, Bu. Oke, lanjut. Kalau pakai tes limit, gimana? Ya pasti ketemu limit lagi, ya pasti sulit ya. Apalagi ditambah dengan cari deret lainnya. Nah, opsi terakhir adalah dengan perbandingan. Dengan siapa dia dibandingkan? Ingat, asumsi harus terpenuhi. Apa asumsi yang harus terpenuhi? AN harus Kurang dari DN. dari sama dengan BN. Iya.
Oke, cari berarti kalau kita anggap ini AN-nya, harus cari BN yang lebih besar daripada si AN. Lebih besar ya? Iya. Nah, perhatikan, satu lagi trik kuncinya. Untuk ln N dibagi dengan N, kalau Ibu mulai N-nya dari 3 sampai tak hingga, boleh nggak? Boleh, Bu. Why? Kenapa Mas Stephen? Karena dia lebih kecilnya lagi kan? Karena kita memperkecilnya. Iya. Jadi kalau kita tambahkan 2 anggota, Ibu tanya, kalau N-nya 1 berapa? Sukunya berapa nilainya? Tak hingga. Kurang 3. Kalau N-nya 1? Ln 1 berapa? 0, Bu. 0. Jadi suku pertama itu 0. Jadi kalaupun dia ditambahkan dengan deret ini nggak masalah, nggak akan mempengaruhi. Kalau N-nya 2? Ln 2 dibagi 2. Ln 2 itu kira-kira nyampe 1 nggak? Enggak. Nggak nyampe 1 ya? Pasti kan 0 juga kan? Kan nggak nyampe 1 dibagi 2 kan mendekati 0 juga kan? Iya. Nah, nanti kalau ditambahkan juga bakal sama dengan ini, kalau dia konvergen maupun divergen, gitu ya. Nah, sekarang kalau dari N sama dengan 3 sampai tak hingga, ln N per N, kira-kira deret apa sih yang lebih besar dari dia? Seper N, Bu. Seper N? Yakin seper N lebih besar dari ln N per N? Dimulainya sama ya, dari 3 sampai tak hingga juga. Coba cek beberapa suku, benar nggak? Harus memenuhi ya. Ada yang sudah ngecek suku-sukunya? Walaupun bukan mas-mas, mbak-mbak juga boleh kok. Benar nggak? Kalau Bu, ln 3 bukannya lebih dari 1 ya, Bu? 1 dibagi 3 dengan 1/3. Mirip sih, Hubungannya besar cuman... atau kecil? Dan 3/3-nya 0,36. Oh iya, ya ada. Tapi kalau 1/3 kan 0,33. Nah, gimana perbandingannya? Apakah tandanya besar atau kecil? Coba cek. Tandanya kebalik sih, Bu, kayaknya. Kebalik. Plus 3. Nah. Kebalik atau gimana? Benar, kebalik. Udah dicek. Udah berapa suku yang dicek? Baru 1 suku sih, Bu. Belum yang lain. 3 udah kebalik. Udah kebalik ya. Berarti ke atas juga kebalik ya? Pasti atau enggak? Karena ini akan menuju tak hingga kan? Benar nggak ln N menuju tak hingga? Iya, Bu. Terus Nah, kalau itu 1 per N. Oke, investigasi seperti itu kalian peroleh dari mana? Dari pengetahuan kalian sebelumnya. Oh, ln N itu kalau dia menuju tak hingga pasti nilainya menuju tak hingga walaupun bergeraknya sedikit. Kalau dibandingkan dengan 1 pasti lebih besar. Kalau dibagi dengan jumlah yang sama pasti ini lebih besar. Nah, seperti itu yang namanya investigasi ya. Jadi dari sini Ibu bisa state kalau ln N per N itu dia lebih besar dari 1/N. Iya. Iya, Bu. Oke. Dengan uji perbandingan biasa, gimana kalau hubungannya seperti ini? Cari uji yang lainnya. Enggak, dari perbandingan biasa aja udah bisa nggak? Divergen. Nah, divergen dari mana Mas Gilang? Karena itu lebih kecil, jadi untuk yang lebih besar pasti divergen juga. Itu ya. Nice. Ada yang bisa merangkum apa yang dibilang Mas Gilang tadi? Mas Vander, kebetulan yang di layar Ibu munculnya Mas Vander. Maaf ya Mas ya, Ibu manggil random seperti ini. Mas Vander, ya. Karena deret 1/N divergen dan ln N per N lebih besar dari 1/N, maka ini deret ln N per N
Divergen. Jadi itu kesimpulannya. Kita punya suatu deret yang lebih kecil dari deret yang mau kita cek. Ternyata deret yang lebih kecil itu aja divergen. Apalagi deret yang lebih besar gitu. Istilahnya 1/n itu saja sudah menuju nilai yang sangat nggak tahu kemana, apalagi ln n per n. Karena ln n per n itu sukunya lebih besar daripada 1/n. Jadi, untuk yang ini paling mudah menggunakan perbandingan biasa. Daripada mencari limitnya, karena ketika mencari limitnya itu sudah susah. Oke? Kemudian kita bandingkan dengan yang kita tahu. Yang kita tahu siapa? Ya, kita paling tahu dan ngerti itu 1/n, itu divergen. Kalau perbandingan biasa kan, ya kalau divergen ada ketentuannya ya. Jadi dari sini, ya Allah, karena deret 1/n divergen, berdasarkan uji perbandingan biasa, maka deret ln n per n divergen. Boleh Ibu simpulkan seperti itu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, sudah ya. Gak ada yang mau ditanyakan, benar nih. Oke. Nah, sekarang tarik nafas, keluarkan, kita lanjutkan. Kita nggak pakai istirahat ya. Tadi sudah bahas deret positif. Deret positif itu ada 3 tesnya. Nggak 3 sih, 5 sih sebenarnya ya, dengan yang sebelumnya, dengan uji parsial dan uji integral, ditambah 3 lagi. Kita kenalkan. Kan kita sudah belajar deret apa saja? Ayaku, deret apa saja yang sudah dipelajari? Geometri. Oke. Harmoni. Oke. Kolaps. Kolaps. Apa lagi? 1/n pangkat P. N pangkat P, 1/n pangkat P. 1/n pangkat P. Apa lagi? Positif. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mas Bintang. Baru saja dipelajari deret positif. Oke? Dari semua ini kita udah punya banyak uji. Uji apa saja sudah 5. Nah, kalian silahkan mention sendiri. Nah, selain deret positif, sebenarnya kita sudah belajar juga tentang deret negatif. Dari mana deret negatif, Bu? Kalau deret positif itu konvergen, deret negatifnya juga konvergen. Kenapa? Deret negatif itu diperoleh dengan mengalihkan -1 dengan deret positif tadi. Maka konvergennya tetap akan konvergen. Bagaimana Ibu tahu ada teoremanya? Coba dicek teoremanya yang mana. Cuman konvergen kemana? Baru. Kalau deret positifnya konvergen ke L, maka deret negatifnya konvergen ke min L. Karena hanya mengganti tanda. Karena kita punya teorema ya, mengalihkan dengan konstanta yang tidak nol. Kalau deretnya konvergen, dia akan tetap konvergen. Kalau deretnya itu divergen, dia akan tetap divergen. Ada teoremanya Bu? Ada, baca. Oke? Sekarang sudah oke? Sudah oke. Oke, Bu. Sekarang ada bentuk deret baru, diperkenalkan suatu deret baru. Ketika AN-nya besar dari 0, AN-nya ya nak ya, bukan suku ke N-nya, tapi AN-nya. Bedanya apa Bu? Kalau suku ke N-nya di bawah tandanya. Tapi kalau ini enggak, AN-nya saja. Jadi AN-nya itu semuanya ada nilainya. Oke? Tapi tandanya itu berbeda-beda. Ganti tanda. Kalau ganti itu berarti kalau di sini positif, di sini negatif, atau positif-positif, negatif-negatif, atau ganti tanda gitu ya. Maka deret ini disebut deret ganti tanda. Atau secara umum didefinisikan seperti yang ini besar dari 0. Oke? Nah, konvergenan dari deret ganti tanda, kalau ini masih mudah ya. Kalau ini seandainya Ibu mutlakkan, itu nanti ada ujinya. Tapi kan kita belajar sebelumnya nggak ada mutlak ya, karena kita di uji ini nggak ada yang mutlak. Tapi mengalihkan dengan konstanta. Misalnya Ibu kalikan dengan -1, semua deret ini, tandanya tetap akan berganti. Ini jadinya -A1 plus, ini min, ini plus, ini min. Masih bermasalah. Kalikan dengan plus juga sama. Jadi ini belum ada yang bisa dipakai. Makanya diperkenalkan
Uji deret ganti tanda namanya. Uji deret ganti tanda ini punya dua kondisi. Pertama, deret kita harus deret ganti tanda. Kedua, ini apa namanya, Nak? Apa namanya? Turun. Turun. Monoton. Turun kan? Artinya apa? AN yang paling besar. Ini turun. AN ini yang paling besar. Tanpa tanda ya, tanpa tanda. Ini turun. Kalau limit dari AN, ingat tanpa tanda. Kenapa Ibu selalu state tanpa tanda, Bu? Karena kalau kalian bawa tandanya, ini hasilnya akan berbeda. Tanpa tanda, AN saja. Kalau limit dari AN-nya sama dengan 0, maka deretnya konvergen. Oke, itu yang pertama. Pertama ini berarti dia kalau dia limitnya sama dengan 0, konvergen. Yang kedua, kan ini baru nentuin konvergen doang ya. Gimana menentukan nilainya, Bu? Nilai kekonvergenannya gimana? Kalau jumlah yang dihampirinya itu sama dengan SN, jadi maksudnya dihampiri. Kan kalau jumlahnya di sini kan berarti S tak hingga ya. Benar nggak S tak hingga? Kan jumlah semuanya sampai tak hingga tuh S tak hingga ya. Jadi kalau nanti kalian punya S tak hingga dikurang SN, nah kan ini error ya. Kenapa error? Kalau Ibu ambil N saja dengan sampai jumlah semuanya, itu mutlaknya adalah nilai errornya, itu katanya di sini tidak akan lebih dari AN tambah 1. Berarti dia akan kecil sama dengan AN tambah 1. Dari sini kalian peroleh nilainya. Perhatikan kalau S tak hingga, kalau ini konvergen, boleh nggak Ibu buat kalau S tak hingganya itu akan sama dengan S? Boleh. Boleh ya, kan nilainya kemana itu S gitu ya. Karena S tak hingganya adalah suatu nilai yang dituju. Ini kecil sama dengan AN tambah 1. Bagaimana memperoleh nilainya, Bu? Ya, tentukan saja. Ananda mau errornya berapa? Mau errornya 0,1? Ya, bisa kita peroleh. Peroleh apa? Peroleh nanti N-nya. Untuk N berapakah kita harus jumlahkan deret ini sehingga kita tahu dia konvergen ke suatu nilai. Gitu ya. Nah, contoh ya, contoh. Perhatikan. Ini kalau Ibu nggak ada mention, ini nggak ada Ibu mention nih, deret ganti tanda. Ini deret apa ini? Kalau ini suku-sukunya. Ayo. Divergen. Kenapa dia deret harmonik? Kalau Ibu nggak mention deret ganti tanda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah deret ganti tanda untuk deret harmonik konvergen? Kita lihat. Sekarang yang harus kita cari adalah limit dari AN, di mana N menuju tak hingga. Akan sama dengan limit dari 1 per N, di mana N menuju tak hingga. Sebelum dapat nilainya. Apakah syaratnya sudah terpenuhi? Ya. Sudah, Bu. Deretnya ganti tanda, ya sudah di state ya. Apakah dia turun? Ya. Ya ya, kan 1/2, 1/3 itu turun ya. Oke. Jadi dari sini sudah terpenuhi. Berapa limitnya, Nak? 0. 0. Limitnya 0. Memenuhi 1. Maka deret ganti tanda untuk deret harmonik konvergen. Itu dia kesimpulannya. Kemudian yang kedua ini bukan maksudnya bukan yang harus dipenuhi lagi. Cuman kalau kita udah tahu dia konvergen, berarti kita bisa state bahwa misal Ibu mau errornya itu 0,01 ya, 0,01 error yang Ibu mau. Error itu kan yang ini ya, berarti 0,01 harus kecil sama dengan AN tambah 1. Siapa AN tambah 1? AN tambah 1 itu adalah 1 per N tambah 1. Berarti dari sini N itu harus kecil sama dengan 99 suku, 99 suku, sehingga Ibu bisa tahu dia konvergen kemana. Artinya apa ya, jumlahkan saja 99 suku ini, nanti nilainya menuju ke suatu nilai, maka itulah nilai konvergennya. Ya pakai kalkulator mungkin susah ya, cuman ya pakai komputer kan mudah ya.
Jadi kira-kira seperti itu penggunaan teorema ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, itu sukunya yang udah jadi deret ganti tanda. Iya, kan sudah suku deret ganti tanda. Kan ini AN-nya saja. Oke, AN tambah satunya aja, nggak bawa tandanya. Makanya Ibu tadi tekankan, hanya AN tambah satu tanda nggak dibawa. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kan berdasarkan teorema ini kan, tandanya nggak dibawa. Apa yang nggak dibawa, Bu? Tanda. Tanda yang mana, Bu? Tanda dari masing-masing sukunya. Ini kan kalau untuk A2 tandanya negatif. Oh iya, Kalau betul. A3 tandanya positif. Nah, tanda ini yang nggak dibawa. Ini nggak dipermasalahkan. Hanya si A-nya aja, nilai A-nya aja. Oh, untuk memenuhi syarat tadi ya, Bu? Nah, makanya Ibu tekankan dari tadi itu A ini tanpa tanda, ini tanpa tanda. Kemudian apalagi tadi? Nah, ini tanpa tanda gitu. Makanya Ibu tekankan tanpa tanda. Ini juga iya. tanpa tanda. Paham? Terima kasih, Bu. Iya, Bu, paham. Saya cuci muka bentar ya, Bu. Oke, bisa? Yang lain? Enggak, oke. Bisa diikuti ya. Nah, sekarang. Tarik nafas lagi. Ada yang mencuci muka, udah boleh. Ada teorema, tadi kan Ibu bilang, kita mutlakkan kayaknya merupakan salah satu solusi, atau solusi paling bagus untuk menghilangkan permasalahan atau problem dengan tanda. Karena deret ganti tanda tuh, tandanya adalah yang paling bermasalah. Ada suatu tes, namanya tes konvergen mutlak. Mutlak di sini. Mutlak pasti berhubungan dengan tanda mutlak. Mutlak, apapun dimutlakkan hasilnya pasti positif. Diketahui deret sembarang. Sembarang ini apa, Nak? Boleh apapun deretnya. Kalian mau pakai geo, hajar. Mau pakai harmonik, hajar. Mau pakai koleks, hajar. Positif, negatif, atau ganti tanda, itu hajar semuanya. Jadi apa? Ini deret bisa dipakai untuk semua jenis deret. Paham ya? Kalau mutlak dari deretnya konvergen, maka deret itu pasti konvergen. Ulang. Kalau mutlak dari deretnya konvergen, maka deretnya juga pasti konvergen. Sekali lagi, kalau mutlak dari deretnya konvergen, maka deretnya juga pasti konvergen. Contoh, Ibu punya deret ini, bermasalah ya, Ibu harus cari AN-nya nanti, atau seperti apa. Ibu mutlakkan saja semuanya. Kenapa? Kita punya teorema, kalau mutlaknya konvergen, pasti UN-nya konvergen. Kalau Ibu mutlakkan, menurut Ananda, ini kan nanti jadinya 1 tambah setengah, tambah 1/4. Kalau mutlak ya, Nak ya, tambah 1/8 dan seterusnya. Ini kira-kira bisa Ibu dekati dengan deret apa? Geometri. Oke, geometri. Kalau geometri A-nya berapa dan R-nya berapa? A-nya 1, R-nya setengah. Oke. Kemudian ini jumlahnya bisa Ibu cari nggak berapa kalau dia geometri? Bisa. Bisa. Bagaimana? S tak hingga sama dengan A/1 kurang R kan? Iya. Untuk mutlak dari R yang kecil 1. Benar nggak mutlak R-nya kecil 1? Iya. Berapa hasilnya? 2. 2 itu konvergen atau tidak ini? Konvergen. Konvergen. Yang namanya konvergen atau menuju satu nilai. Kalau nilainya 2, berarti ini konvergen. Nah, yang konvergen itu siapa? Yang konvergen adalah deret mutlaknya. Kita balikkan ke teorema. Kalau deret mutlaknya itu konvergen, maka bisa disimpulkan. Karena, ini Ibu sebut sebagai UN ya, biar nggak kepanjangan Ibu nulis. Mutlak dari UN, deretnya itu konvergen. Berdasarkan tes konvergen uji konvergen mutlak, maka deret UN konvergen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ntar nilai konvergen kemananya beda nggak? Nah, itu nanti ada teoremanya lagi. Oh, oke. Oke,
Ini kita pelajari yang ini dulu ya. Oke, nah sekarang. Konvergen itu terbagi dua. Kalau kita sudah berhubungan sama mutlak, berarti ini kira-kira jadi senjata paling ampuh lah. Kalau misalnya main Plant versus Zombie. Kenapa Plant versus Zombie ya? Maksudnya ini senjata paling ampuh lah ya, untuk menentukan semua deret. Apapun itu bisa dihajar sama yang satu ini gitu ya. Konvergen itu ada dua. UN dikatakan konvergen mutlak jika mutlak dari deretnya juga konvergen. Contoh, deret ini, deret UN ini, yang si ini, deretnya bukan yang ini, deret UN, di mana UN-nya yang ini, itu Ibu sebut sebagai konvergen mutlak. Kenapa, Bu? Karena mutlaknya juga konvergen. Jadi karena mutlaknya konvergen dan dia juga konvergen, dia juga konvergen, maka dia disebut konvergen mutlak. Yang kedua, ada namanya konvergen bersyarat. Yang mana konvergen bersyarat? Ibu ambil contoh. Deret ganti tanda harmonik. Ibu sebut dia konvergen bersyarat. Ibu tanya ke Ananda, apakah benar statement Ibu? Deret Bu. Belum Kan, selesai pertanyaan Ibu. Ya, kenapa Mas? soalnya kan saat dia jadi deret harmonik kan ada penjelasannya kalau deret harmonik itu divergen, Bu. Tapi pas dijadiin ganti tanda tadi dia jadinya konvergen, Bu. Oke, jadi dia? Jadi saat dia deret ganti tanda, terus dilakukan teorema B itu konvergen mutlak, jadi deret harmonik, dia jadinya divergen, Bu. Jadi memenuhi yang kedua ini, Bu. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa deret ganti tanda dari 1/n merupakan konvergen bersyarat. Sampai di sini paham semuanya? Mas Lazmi sudah membantu Ibu sebelum Ibu menyelesaikan kalimat Ibu. Terima kasih. Jadi the power of cuci muka ya. Sudah? Jadi konvergen mutlak dan konvergen bersyarat sudah tahu yang mana? Nah, uji ini kalian gunakan untuk semua deret itu ampuh ya, termasuk ampuh. Dan uji ini bisa dikombinasikan dengan uji lain. Kombinasi gimana? Ya, seperti tadi, masih ada yang nanya kalau mau mencari konvergen kemana, gimana Bu? Nah, itu nanti ada kombinasinya. Tapi untuk ngecek dulu konvergen sama divergennya, ini kan konvergen ya, ngecek konvergennya dan konvergen mutlak atau konvergen bersyarat dengan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nope. Bu lanjut. Karena ada rasio sebelumnya, dan rasio termasuk bagus dan ampuh juga untuk uji, kita perkenalkan yang namanya tes rasio mutlak. Karena ada rasio dan mutlak artinya apa? Artinya dengan diri dia sendiri dan dimutlakkan. Syaratnya apa? UN merupakan deret sembarang dengan suku tak nol. Kenapa nggak boleh nol? Di sini sama penyebutnya. Diperoleh nanti limit dari perbandingan ini, mutlaknya, diperoleh itu nilai rho. Kalau rho-nya kecil 1, maka dia konvergen mutlak. Kalau sebelumnya bedanya apa? Kalau tes rasio biasa. Mas Steven. Ibu manggil itu lagi. Iya, Bu. Bedanya sama yang rasio biasa apa, Mas? Langsung konvergen doang, Bu. Oke. Bedanya konvergen saja. Tapi di sini kita udah bawa sifat konvergen mutlak. Kalau konvergen mutlak artinya apa? Semua bentuk dari deretnya, baik yang positif, negatif, maupun ganti tanda, itu semuanya bisa di state konvergen. Itu makanya masuk mutlak, makanya penting di sini mutlak. Kalau sebelumnya kita cuma nge-state UN-nya saja yang konvergen. Kalau sebelumnya ya. Kalau ini kita udah bisa nge-state semua yang bentuk UN, mau plus saja, mau minus saja, mau plus minus, itu ganti tanda ya, plus minus, itu konvergen. Makanya di-state di sini konvergen mutlak. Oke, kalau rho-nya kecil 1. Kalau rho-nya besar 1, tesnya divergen hasilnya.
Kalau sama dengan 1, tesnya gagal, nggak punya kesimpulan kita apa-apa. Cari uji lain. Oke? Contoh ini, coba kira-kira dari 2 ini yang mana cocok tes yang kita pakai? Kemudian kira-kira konvergen atau divergen? 5 menit, as usual. Screenshot sudah? Minna. Sudah, Bu. Oke. Maksud dari konvergen bersyarat itu kalau deretnya konvergen, namun deret mutlaknya itu divergen, maka dia konvergen bersyarat. Mas Michael. Contohnya deret harmonik ganti tanda. Mas tahu deret harmonik ganti tanda? Kalau udah baik berarti udah paham ya. Nah, silakan dicari yang tadi 2 itu konvergen. Mudah-mudahan apa yang masih ragu? Mas Michael, apa yang masih ragu? Susah menghafal senjatanya. Dari awal Ibu sebutkan jangan menghafal, tapi memahami senjatanya kira-kira dipakai yang mana yang bagus. Ya udah sambil kalian ngerjain, Ibu nanya random lagi seperti biasa. Mas Michael, karena Mas Michael nanya. Yang sudah kita pelajari ujinya apa aja? Yang paling Mas ingat aja deh. Uji apa? Dari awal. Deret doang. Nah, berarti 1 kesimpulan Ibu. Kita baru, ya, deret-deret saja. Barisan udah kita pinggirkan dulu. Tapi ingat, dipinggirkan, jangan dilupakan. Deret aja, Mas, deret. Kalau untuk uji deret, ada apa aja senjata kita? Yang paling ingat aja deh. Ingat itu dipakai di soal ya. Kalau dipakai di soal, nanti kira-kira gimana penjelasan Ibu tadi. Yang rasio, oke. Yang uji rasio. Uji rasio menurut Mas asumsinya harus apa? Ada asumsi tertentu nggak? Tak boleh 0. Kata boleh 0 itu karena penyebutnya saja ya, nggak boleh 0. Oke, yang rasio barusan nilainya mutlak ya, itu jangan lupa, mutlak. Kenapa mutlak? Karena baris deret yang sudah Mas pelajari itu udah banyak. Kan Mas sudah ingat nggak Mas pelajari deret apa saja? Ya sudah, kalau tidak ingat semuanya. Jadi, berarti permasalahannya itu menghafal. Sebenarnya Ibu tidak mengharapkan Ananda menghafal, sama sekali tidak. Tapi kita ingat atau paham itu ketika kita menggunakannya dalam soal. Jadi mohon maaf ya kalau Ibu salah ya, tapi Ibu bisa menyimpulkan Ananda kurang bahas soal. Oh Bu, ya bahas soal kok Bu waktu pop quiz, coba Ibu tanya. Kalau pop quiz setelah pop quiz diulang lagi nggak membahas soalnya? Atau soalnya Ibu tinggalkan itu dikerjakan atau tidak? Itu pertanyaan Ibu, jawabannya terserah disimpan masing-masing ya. Paling mudah mengingat ya, bukan menghafal. Karena yang namanya menghafal itu pasti cepat lupa, kalau mengingat itu kalian lama nempelnya. Makanya ketika kalian bertanya, Ibu balik nanya. Karena itu paling cepat nangkep ketika kita mengingat sesuatu, entah itu ketika Ibu balik nanya kalian merasa tersinggung atau apa, kan pasti ada feel-nya ya. Jadi feel-nya, oh teringat waktu saya nanya ini, Bu Rina gini sama saya gitu. Jadi saya ingat ini dan ini. Nah, seperti itu juga
Semakin banyak soal yang kalian bahas, kalian semakin paham kira-kira karakteristik mau dipakai yang mana gitu. Jadi gini, ketika kalian membahas deret positif, kalian punya tes itu hanya 5. Pertama, kalian gunakan uji parsial, pastinya susah kalau dia bukan geometri. Yang kedua, pakai integral tak wajar, juga pasti susah karena punya asumsi. Asumsinya apa? Continue, positif, tak naik. Ibu buat ilustrasi, grafiknya turun untuk fungsinya. Kemudian integral tak wajar kan nggak semuanya bisa diselesaikan ya. Yang ketiga, kalian punya tes perbandingan biasa. Membandingkan biasa tuh maksudnya apa? Membandingkan 2 deret. Deret yang kalian tahu dan yang paling sering dipakai itu seper n pangkat p. Kemudian deret-deret misalnya yang khusus itu mungkin yang sudah kalian pelajari kayak 2 pangkat n per n faktorial juga sudah pernah ya kalian gunakan gitu kan. Nah, kemudian deret uji kedua untuk deret positif adalah limit. Lihat dari limitnya sama, cari 2 deret yang bisa dibandingkan. Yang ketiga adalah rasio. Nah, rasio ini termasuk mudah. Ini bukan rasio mutlak ya, rasio saja. Rasio termasuk mudah karena rasio itu hanya membandingkan dengan deret yang sama, tapi 2 suku yang berbeda. Itu ya, suku n+1 sama suku ke n. Nah, itu untuk deret positif. Nah, masalahnya kita berhadapan sekarang dengan deret ganti tanda. Deret ganti tanda diperkenalkan. Ada namanya deret ganti tanda, uji ganti tanda. Uji ganti tanda dilihat dari mana? Dilihat dari nilai limit tanpa tanda. Limit tanpa tanda. Yang kedua, dengan nilai mutlak dari deretnya. Yang ketiga, dari rasio, tapi rasionya mutlak. Nah, rasio karena sudah berhubungan dengan mutlak, yang tadi ya, deret tadi konvergen udah berhubungan dengan mutlak, kita bisa state ada 2 kondisi. Mutlaknya itu mutlak absolut, memang konvergen mutlak, jadi konvergennya absolut, atau konvergennya itu bersyarat. Nah, kalau konvergennya mutlak itu semua deretnya itu akan konvergen. Dilihat dari mana? Dari mutlak dari deretnya. Tapi kalau deretnya konvergen tapi mutlaknya tidak konvergen, maka itu deretnya disebut konvergen bersyarat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya merasa banyak, coba dibuat mind map-nya, kira-kira seperti apa, dan bahas soal. Itu sih solusinya. Kalau tidak bisa ingat semuanya, itu solusinya, bahas soal. Gitu ya. Ujian kita hari Selasa tanggal 3 November. Dan kalau nggak salah itu siang, jam 1. Jadi persiapkan sebaik mungkin. Dibilang materi Maddas 2 susah ya, benar susah. Tapi yang namanya susah bisa diatasi gitu. Tidak ada susah yang mustahil ya. Selagi masih ada nyawa di badan, nggak ada yang mustahil. Susah ya, tapi nggak mustahil. Kalau menurut Ibu, kalian kurang latihan itu saja. Sudah ada yang dapat jawabannya? Nomor 1 sama nomor 2? Sudah 33. Ada? Minna. Ada? Saya baru nomor 1 Bu tapi. Boleh. Nomor 1 saya dapatnya konvergen mutlak. Mutlak dari ini, konvergen mutlak ya? 0 nilainya. Oke. Dilihat dari mananya Mbak? Saya pakai yang tes rasio mutlak, terus saya lihat pakai n+1-nya. Jadi nanti -1-nya nggak ada. Entah gitu lah. Gitu. Jadi dari mutlaknya ya? Kalau mutlak berarti ini hilang ya? Iya, betul, Bu. Oke. Jadi kalau mutlak kan ini hilang ya? -1-nya nggak ada pengaruh ya? Konvergen mutlak. Yang untuk nomor 2, apakah mudah dengan perbandingan rasio mutlak atau dengan perbandingan biasa? Ini bermasalah dengan tanda nggak, Nak? Ibu tanya. Minna, semuanya. Bermasalah dengan tanda nggak, Nak? Enggak ya, Bu. Coba cek. Bisa jadi sih, soalnya kos kan dari -1 sampai 1. Bermasalah sama tanda. Kos itu, sebentar ya.
Oke, sudah lumayan tidak bising ya, walaupun agak bising. Perhatikan, ini juga bermasalah dengan tanda. Kenapa? Kita tahu kalau berdasarkan hasil pengetahuan Ananda sebelumnya, cos n faktorial pasti berada di antara min 1 sampai 1, benar? Betul, Bu. Iya, Bu. Gak pernah kan lebih dari ini? Pernah nggak? Tidak, Bu. Ya, pasti berada di antara ini. Karena dia bermasalah dengan tanda, yang kalian investigasi adalah mutlak dari cos n faktorial dibagi dengan n kuadrat. Masalahnya kalau kalian pakai tes rasio, kalian berhubungan dengan limit, kira-kira menyelesaikan limit ini gimana? Buat masalah baru kan? Kalau buat masalah baru, dengan apakah kalian gunakan tesnya sehingga nggak usah berhubungan dengan limit? Yang nggak ada hubungan dengan limit apa? Tes apa yang nggak ada hubungan sama limit? Perbandingan biasa. Perbandingan biasa. Perbandingan biasa nggak perlu limit, tinggal cari aja. Nah sekarang ini nilainya di antara min 1 dan 1. Kalau dimutlakkan nilainya 1 doang. Kan mutlak dari min 1 sampai 1, 1 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya? Dibandingkan dengan siapa dia? 1/n kuadrat. 1/n kuadrat yang mirip. Ini kan 1 doang kan yang mirip. Nah, sekarang hubungannya kira-kira menurut Ananda. Ini kan kalau ibu mutlakkan juga boleh ya? Sama kan? Sama, Bu. Jadi sama-sama mutlak, ibu mutlakkan dua-duanya. Kira-kira hubungannya kiri dan kanan, yang mana lebih besar? Yang kanan, Bu. Yang 1/n kuadrat. Kenapa 1/n kuadrat yang lebih besar? Karena kalau misalnya cosinus n faktorial, kalau dimutlakan bisa range-nya antara 0 sampai 1. Oke, 0 sampai 1 ya. Kan karena di sini cos ini kan bisa hasilnya 0, kan? Ya, Sedangkan Bu. ini 1 saja. Pasti yang lebih besar yang sebelah Kanan. Kanan, Bu. Oke. Bisa sama dengan? Bisa. Saat nilai dia 1, ini sama dengan 1/n kuadrat. Nah, sekarang, ini konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen. Berdasarkan teorema perbandingan, kalau 1/n kuadrat konvergen, maka KN-nya mutlak juga, Bu. KN-nya konvergen, Bu. Oke, yang konvergen siapa ini ya, yang mutlaknya ya? Berdasarkan teorema uji perbandingan biasa, maka deret dari per n kuadrat ini konvergen. Kalau misalnya ini konvergen, maka yang kita suruh cek tadi siapa? Deret cos n faktorial per n kuadrat juga konvergen. Konvergennya mutlak atau tidak? Mutlak. Mutlak ya, kenapa? Kan mutlaknya konvergen. Maka dia... Bentar lagi udah nggak datang bulan. Mana ada? Kacim juga Pak. Mbak Wiwi aja masih datang bulan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Orang beda-beda. Apalagi saya hidupnya lebih sehat. Ya? Kami cuma double. Ada? Ada? Nah, sekarang ada teorema baru. Ini bukan uji ya, hanya teorema biasa saja. Tapi kadang-kadang berguna kalian pakai. Kalau suku-suku dari deret konvergen mutlak, misal tadi yang konvergen mutlak Tanya siapa? tuh si Dedi. Konvergen Kapan? Nggak aman itu. Tanggal berapa? 16 ini. Oke, jadi kalau suatu deret yang konvergen mutlak, yang tadi konvergen mutlak siapa konvergen mutlak yang sudah kita pelajari?
Yang UN tadi ya, yang UN 1 ditambah setengah, ya tambah setengah atau kurang setengah. Yang sebelumnya. Kalau deretnya konvergen mutlak, coba Ibu lihat ya, Ibu lupa juga. Yang ini. 1 tambah setengah kurang seperempat, itu kan konvergen mutlak tadi ya, kita udah uji. Kalau misalnya Ibu punya 1 tambah setengah kurang seperempat tambah seperdelapan tadi ya. Oke, dan seterusnya. Ini kan konvergen mutlak ya. Konvergen mutlak. Kalau Ibu rearrange atau susun ulang, ini nggak akan mengubah kekonvergenan deretnya maupun mengubah jumlah deret tersebut. Jumlahnya berarti kita belum tahu ya jumlahnya berapa. Cuman kalau jumlahnya ini misalnya menuju suatu, jumlahnya berapa gitu kan, ini nggak akan mengubah. Contoh, kalau Ibu buat dia setengah, ditambah 1, dikurang 1/4, ditambah 1/8, dikurang dan bla bla bla, ini kan Ibu rearrange ya, Ibu susun ulang gitu. Maka ini, deret yang baru ini, akan tetap konvergen. Kemudian deret yang baru ini juga konvergen ke nilai yang sama. Dengan siapa? Konvergen ke nilai yang sama. Dengan siapa? Dengan yang di atas. Dengan yang ini. Akan konvergen ke nilai yang sama. Nah, masalahnya di sini urutan tidak diperhatikan ya. Beda sama sebelumnya. Sebelumnya ada juga teorema seperti ini. Pada apa? Masih ingat? Pada apa? Pada barisan ya. Pada barisan ada juga temanya seperti teoremanya seperti ini. Cuman yang pada barisan susunan tidak berubah. Susunan tidak berubah. Tapi kalau ini mau gimana pun kalian mengubahnya asal berasal dari deret yang konvergen mutlak, maka dia juga tetap akan konvergen dan konvergen ke nilai yang sama. Jadi kira-kira seperti itu teoremanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari yang tadi sampai sekarang? Ada? No? Oke, karena tadi Ibu telat 5 menit, Ibu perpanjang sedikit 5 menit, karena ada 5 menit kemudiannya. Boleh Ibu lanjut? Mina. Ada orang? Boleh, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Nah, ini deret berpangkat, Ibu akan melanjutkan materi yang pastinya juga besok, cuman Ibu minta kalian membaca dulu deret berpangkat, yang untuk yang sebelum Ibu jelaskan sekarang. Kalian perhatikan, kalau deret geometri biasa, deret geometri biasa, kan kita tahu rasionya tetap ya. Rasionya itu kan dalam bilangan. Dalam bilangan ya. Tapi deret berpangkat nanti kalian akan berhubungan dengan fungsi. Jadi, deret yang kalian punya, bentuknya bukan dalam bilangan lagi yang berpangkatnya, tapi dalam bentuk fungsi. Jadi diperkenalkan pertama, himpunan deret berpangkat yang konvergen, di sini. Jadi dia deret berpangkat, kemudian dia konvergen, disebut himpunan konvergen. Jadi dia disebut himpunan konvergen. Kalau Ibu punya deret fungsi, bentuk umum deret fungsi itu seperti ini. Jadi UN itu bukan hanya bilangan lagi, tapi sudah bentuk dalam bergantung pada suatu variabel bebas fungsi X. Jadi ada variabel bebasnya. Nah, deret berpangkat secara umum boleh Ibu tulis seperti ini. Sebenarnya ini mirip dengan deret geometri, namun rasionya dalam fungsi. Sebelumnya rasionya itu hanya dalam bilangan. Kan R itu kan bilangan kan yang kecil dari 1. Sedangkan di sini kalau seandainya Ibu buat A-nya tidak 0, berarti semua A-nya itu tidak 0, dan A di sini adalah A saja, jadi nggak bergantung dengan A1, A2, dan seterusnya, tapi A saja, berarti kayak deretnya itu berarti A ditambah AX, ditambah AX kuadrat, ditambah AX pangkat 3, dan seterusnya. Ini merupakan deret geometri. Deret geometri yang seperti apa? Yang nilai suku pertamanya adalah A, kemudian rasionya apa, Nak? Rasionya X. Oke, rasionya X. Jadi kita bisa menginvestigasi, ingat,
ketika belajar deret, itu pasti yang diinvestigasinya adalah konvergennya. Kenapa harus menginvestigasi konvergen? Ya, menginvestigasi konvergen kita tahu dia menuju nilai berapa. Jadi kalau kita punya data nih, data yang seperti apa, karakteristiknya positif semuakah, atau negatif semuakah, atau ganti tanda, atau bisa direpresentasikan dengan geometri dan sebagainya, kita tahu dia menuju ke nilai berapa. Oke, nah jadi ketika deret yang seperti ini, kita bisa investigasi juga, kita bisa peroleh S tahingganya, kan? Apa rumus S tahingganya? Apa rumus S tahingganya? Apa rumus S tahingganya, Nak? S tahingga geometri apa? Mbak Ilma deh. Mbak Ilmanya udah nggak ada ya? Mas Steven deh kalau gitu. Kebetulan Mas Steven muncul di layar Ibu, Nak. Kalau itu A dikali R pangkat N-1 per R-1. S tahingga geometri apa? AR pangkat N-1. Iya. Berarti A-nya berarti 1 ya? Per? Iya. 1 kurang? X. Iya, benar nggak? Benar, Bu. Ya, benar. Benar ya. Atau karena udah makin sore ya? Salah Ibu nambah 5 menit ya. Padahal baru nambah 5 menit aja. Tapi dengan syarat X-nya kecil dari 1 ya. Oke. Iya. Nah, ini bisa kita investigasi ke konvergenannya. Dari mana? Ya udah, cari SX-nya. Limitnya gimana? Kita investigasi ke konvergenannya. Nanti akan diperkenalkan beberapa tes. Jadi, soal ya, Nak ya. Ibu tinggalkan dengan harapan ya. Jadi kalau harapan itu ya berharap boleh lah ya. Dikerjakan. Jadi kira-kira menurut Ananda, kan kalau misalnya sebelumnya dia konvergen ya hanya konvergen saja karena dia bukan fungsi, kita nggak tahu dia konvergen di range berapa atau di interval berapa. Nah, sekarang di sini kita mau ngelihat pertanyaan untuk deret berpangkat adalah, kan ini bermasalah dengan deret berpangkat. Untuk X yang manakah deret kita konvergen? Itu pertanyaannya ya. Kenapa X itu fungsi? Fungsi itu kan nggak tentu ya berapa nilainya. Kira-kira nilai berapa aja fungsinya itu konvergen. X berapa gitu ya. Nah, yang pertanyaan kedua, nanti setelah selesai deret berpangkat, kira-kira fungsi apa yang bisa merepresentasikan? Fungsi yang merepresentasikan deret berpangkat. Nah, jadi harapan Ibu, kalian coba baca tentang deret berpangkat, kemudian kalian coba soal ini. Nah, kira-kira nanti menurut Ananda ketemu besok itu sudah dapat gambaran kira-kira seperti apa mengenai deret berpangkat. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita, kayaknya 5 menit juga udah sampai ya. Udah 48. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Oke. Jadi untuk sebenarnya kelas A juga belum Ibu sebutkan ya. Untuk kuliah pengganti kan minggu depan kita itu Kamis Jumat kena tanggal merah. Jadi Ibu berencana untuk mengganti dan sampai sekarang Ibu belum dapat jawaban dari Ananda kapan. Jadi mungkin Ibu yang akan tentukan. Besok Ibu akan tentukan jadwal kuliah pengganti, Ibu yang menentukan. Jadi boleh datang boleh tidak. Namanya kuliah pengganti ya. Kuliah pengganti itu boleh hadir boleh tidak. Kan rekaman kita ada ya. Jadi rekaman boleh ditonton. Kemudian ya berhubung sepertinya Ananda sudah sangat stres, sepertinya untuk pop quiz nanti malam itu akan Ibu ganti dengan worksheet saja. Jadi karena minggu depan libur ya,
Jadi Ibu akan berikan worksheet hari Jumat setelah kuliah. Beberapa soal itu Anda kerjakan. Nanti mungkin dikumpulnya dalam waktu seminggu dan sepertinya presentasi kita untuk minggu ini dan minggu depan ditiadakan saja. Nanti kita ketemu lagi mungkin presentasi. Nanti Ibu pertimbangkan lagi presentasi seperti apa, mau dilanjutkan atau apa. Setelah UTS saja. Jadi presentasi minggu ini ditiadakan. Kemudian pop quiz juga malam ini dan mungkin minggu depan juga Ibu tiadakan. Tapi pop quiz minggu ini akan Ibu ganti dengan worksheet yang kira-kira dikumpul dalam seminggu dengan beberapa soal dan beberapa peraturannya. Jadi seperti itu. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Jumat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, makasih banyak. Makasih, Bu. Banyak. Makasih banyak. Masih banyak Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih banyak, Bu. Kasih Bu Rina. Ole. Thank Bentar, you. sebentar. Ibu, izin Ya. tanya, Bu. Kira-kira